Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu yang berkaitan dengan klasifikasi pada makhluk hidup. Jadi di sini nanti yang harus kita pelajari atau kalian pelajari ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengklasifikasikan makhluk hidup. Kita tentunya harus tahu dulu apa ciri-ciri dari yang akan kita klasifikasikan itu. Jadi, kalau kita tahu ciri-cirinya, maka kita akan bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan termasuk kelompok yang mana makhluk hidup itu. Baik, sebagai ilustrasi, kita mengenal banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Nah, benda-benda itu mempunyai ciri-ciri tersendiri, ya, mempunyai sifat-sifat yang satu dengan yang lain ada perbedaan. Kalau sejenis, dia mempunyai sifat yang sama. Sifat apanya? Ya, kalau benda mati itu bisa kita lihat ciri-cirinya dari sifat mungkin warnanya atau bentuknya, ya, atau mungkin kalau makanan rasanya. Nah, banyak sekali ciri-ciri dari benda yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana cara mengenal atau mengetahui kelompok-kelompok benda itu? Ya kita harus tahu dulu bentuknya bagaimana, ukurannya berapa, atau berapa besarnya, warnanya bagaimana, kemudian mungkin keadaan permukaannya, ya kan? Atau mungkin bahan-bahan penyusun dari benda itu, apakah terbuat dari plastik, dari logam, dan sebagainya, atau mungkin dari kayu. Nah, kemudian untuk mengklasifikasikan makhluk hidup, sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Apa ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Ya, kalian sudah banyak yang tahu ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Ada beberapa. Yang pertama, yang jelas nanti berarti dari makhluk hidup ada 7. Yang pertama respirasi, ekskresi, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, bergerak, iritabilitas, dan memerlukan makanan. Ini perbandingan antara dua gambar. Yang pertama adalah benda yang kategori benda mati, itu yang bergerak, tetapi nanti apakah ciri-ciri itu bisa kita sebutkan apa saja ciri-ciri dari benda mati dan yang tergolong makhluk hidup. Apakah ada kesamaan atau perbedaan? Ya. Nah, berarti kan yang sebelah kiri, ya, kiri itu yang kepalanya kotak itu gambar robot. Ya, robot bisa bergerak, tapi tidak bisa berkembang biak atau tumbuh, tidak bisa bertambah besar, ya kan? Kalau manusia bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian bernapas, bisa apa enggak? Nah, enggak bisa. Kalau manusia bernapas. Kalau berkembang biak tadi sudah jelas enggak bisa. Ya, kalau manusia bisa. Kemudian memerlukan nutrisi. Oh, bisa. Dia perlu nutrisi, misalkan diberi bensin atau bahan bakar atau mungkin energi untuk bergerak. Yaitu kalau robot bergerak karena adanya bantuan dari manusia, ya kan? Nutrisi manusia jelas. Dan peka terhadap rangsang. Dia peka enggak terhadap lingkungan? Ternyata peka. Ya robot ya mungkin dia punya sensor, ya kan? Ada alat sensor yang bisa menerima kondisi perubahan lingkungan, dicetek bisa bunyi atau di remote dari jauh bisa bergerak. Nah, itu bisa saja terjadi. Manusia jelas
mempunyai kepekaan terhadap perubahan sekitar, ya kan? Kemudian yang terakhir yaitu mengeluarkan zat metabolisme. Apakah robot? Iya, mengeluarkan. Ya bisa saja. Misalkan mungkin zat sisanya berupa asap. Ya, kalau kendaraan bermotor itu berupa asap. Ya. Nah, kita lanjutkan. Perhatikan kelompok di sebelah kiri itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini tergolong sebagai makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Sedangkan yang sebelah satunya tadi itu adalah benda mati. Nah, makhluk hidup ini terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Atau termasuk istilahnya adalah tergolong biotik atau segala sesuatu yang hidup. Nah, kalau benda mati, misalkan air, udara, cahaya, angin, ya, suhu, kelembapan, ini termasuk unsur abiotik atau segala sesuatu yang tidak hidup. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup tadi sudah disebutkan ada 7 ya. 7 itu mulai dari bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, iritabilitas, berkembang biak, perlu nutrisi, adaptasi dan seterusnya. Nah, apa yang disebut dengan bernapas? Bernapas atau respirasi adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Tujuannya untuk memperoleh energi. Ya, manusia bernapas dengan paru-paru, burung, cacing, ikan. Ya. Ini, nah, tumbuhan juga begitu. Dia juga menghirup dioksida atau menyerap karbon dioksida, kemudian mengeluarkan oksigen, termasuk bernapas juga, ya kan? Dan ciri yang lain bergerak. Nah, itu kelihatan hewan, manusia berlari, tumbuhan juga bergerak walaupun pasif. Nah, ciri yang berikutnya tumbuh dan berkembang. Perubahan ukuran, ya, tumbuh itu tambah besar, tambah tinggi, tambah lebar, ya kan? Tambah berat. Berkembang itu mulai dari kecil berkembang dari anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, itu berkembang. Ya, pikirannya berkembang, kepandaiannya berkembang, itu berkembang terus. Ya, kalau hewan. Kemudian iritabilitas atau peka terhadap perubahan lingkungan, ya, rangsang lingkungan. Itu tumbuhan mendekati matahari sehingga bengkong. Ya, manusia kena matahari, kena cahaya, silau. Nah, ya. Berkembang biak, reproduksi. Manusia berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Cara berkembang biakan pada hewan bisa menggunakan cara bertelur, beranak, atau bertelur dan beranak, ovovivipar. Ya,